Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Saya Siti Aini Farhana dari SMA Negeri 1 Pedes. Saya Dinin Wahyudin Hidayat dari SDN Tambak Sari 2. Saya Nengnani Aini dari SMPN 3 Tirta Jaya. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Nani. Hari ini Bu Nani sedang akan ada sesi coaching ya bersama Pak Dindin ya? Betul Ibu, saya berencana nanti di jam 9 saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Dindin. Ya, baik Bu. Jadi, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama Pak Dindin. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching nanti dengan Pak Dindin? Ya Bu, saya sudah siap insya Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat untuk saya melakukan coaching bersama Pak Dindi nanti. Ya, nah baiklah Bu. Sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu Bu, rubrik penilaian dari coaching yang akan nanti Ibu lakukan. Baik Bu. Nah, oke, baik. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui, alur tirta itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Nah, sampai yang dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sudah sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, nah ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Bu. Kompetensi yang hari ini saya ingin kembangkan pada sesi coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik. Oke. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, di antara ketiganya ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang nantinya akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan saat observasi, saat Ibu melaksanakan coaching? Yang ingin saya kembangkan ya Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot.
Oke, berarti fokus coaching yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu coachingkan pada sesi ini? Baik, Bu. Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi, daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari asumsi, judgement, maupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke, baik Bu. Nah, demikian Bu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci penjelasannya, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dan yang ingin nanti akan saya observasi selanjutnya. Nah, silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Dindin. Nah Bu, nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, nah kita bertemu lagi ya Bu ya untuk berbincang sejenak, berdiskusi sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Bu. Ya baik Bu, semoga Ibu melaksanakan coaching dengan lancar dan sukses. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Dindin. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Gak apa-apa Pak, gimana masih sering main musik dengan kawan-kawan? Kadang-kadang Bu, nggak ada waktu, banyak kerjaan saya Bu. Bu Nani sendiri apa masih sering kumpul-kumpul? Sama Pak, sudah jarang, nggak sempet. Oh iya, Iya. kok tumben nih Pak Dindin menemui saya, ada apakah gerangan? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya nih Bu. Apakah Bu Nani bisa bantu saya? Dengan senang hati Bapak, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Oke, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah Bu yang sedang saya hadapi ini Bu. Kira-kira masalahnya apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Nani ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak Dindin mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih ya Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius sih Bu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana ya Pak? Jadi begini Bu, pengawas itu mengkritik tentang kegiatan proses belajar mengajar saya Bu. Gitu. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Bapak cara menolak kelas atau bagaimana sampai dikritik oleh Bapak pengawas ya Pak? Oke. Beliau itu sepertinya begini Bu, sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya itu mengajarnya tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dindin dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan atau buku yang saya punya sendiri. Yang paling penting bagi saya itu mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, ya pengawasnya itu Bu, beliau merasa tersinggung begitu Bu. Begitu. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak ya? Iya. Kalau begitu saya tanya Pak Dindin dulu nih. Selama ini apa yang Pak Dindin lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan. Terus mengajak siswa untuk menonton video-video, saya menayangkan video pembelajaran yang tentunya yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Lalu mengapa Pak Dindin tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya sih Bu ya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa Bu. Siswa juga terlihat termotivasi dan mengacu pada tujuan pembelajaran saya Bu. Wah, sebenarnya sudah bagus sih Pak.
Lalu, bagaimana hasilnya saat Pak Dinin mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Pak, karakter siswa kan berbeda-beda dan cara belajarnya pun mereka berbeda-beda. Betul juga Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Dinin menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Setelah Pak Dinin bercerita nih ya, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terus terang saja ya Bu ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih. Saya menjadi resah Bu, dan di rumah pun saya kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akibatnya pekerjaan saya yang lainnya juga agak terbengkalai Bu. Begitu. Lalu yang membuat Pak Dinin merasa tidak nyaman selama ini apa ya? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu atau membuat saya resah itu karena Bapak pengawasnya Bu menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah Bu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah Bu di kemudian hari. Baik, jika saya dapat simpulkan ya Pak, yang membuat Pak Dinin merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Dinin tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Dinin memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya? Dan kira-kira saya akan ditegur nggak sama kepala sekolah ya Bu? Kalau seperti itu, misalkan ya Pak, seandainya hal itu memang terjadi nih Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Untuk masalah ini saya akan coba refleksi diri Bu, dan saya akan mempersiapkan diri saya Bu jika ditegur oleh kepala sekolah atau dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan masalahnya Bu, yang terjadi itu sebenarnya seperti apa sih, dan jika melihat karakter kepala sekolah, saya yakin sih Bu, beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga mungkin malah menambah semangat semangat saya tentunya dalam hal mengajar Bu. Amin. Saya senang melihat Bapak semangat seperti ini. Nah, Pak ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kedepannya rencana apa yang akan Bapak laksanakan? Saya akan berniat Bu menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Ya mungkin Bapak kepala sekolah akan mempunyai solusi dan akan memberikan solusi kepada saya Bu. Lalu, adakah hal yang lain yang akan dilaksanakan oleh Bapak? Oke Bu, saya juga akan menemui pengawas Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Bu, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Dinin selanjutnya? Oke, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga sih Bu, karena saya rasa siswa sudah merasa nyaman dengan cara belajar tersebut. Wah, Masya Allah, langkah yang Pak Dinin sudah ambil ini sudah sangat tepat sekali Pak. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Oke, syukurlah. Sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Saya agak khawatir, takutnya saya salah melangkah. Syukurlah Pak Dinin sudah merasa lega. Alhamdulillah ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Dinin lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke, untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan atau arahan dari pengawas tentang penggunaan teks dalam pembelajaran. Baik Pak. Lalu dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih saya pikirkan Bu ya. Mungkin
saya akan mencoba deh yang pertama berkomunikasi dengan teman guru ya Bu ya. Terus kami antara guru itu bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide itu bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Dinin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Oke. Pak. Amin Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa sedikit agak lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf ya Bu ya, kebetulan nih saya sudah ada janji Bu dengan siswa yang lainnya. Mereka akan mengumpulkan PR katanya. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu ya. Iya, Pak, silakan. Terima kasih Bu. Salam salam sehat Bu ya. Semoga kita selalu bahagia ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya coachingnya tadi Bu. Nah kalau saya lihat tadi coachingnya juga berjalan dengan lancar dan baik. Nah lalu perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching tadi? Iya, Bu. Alhamdulillah, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan dan terselesaikan. Oke, baik. Nah, Bu, pada saat coaching tadi, saya melihat kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Nah, baik. Ibu sudah baik Bu, sudah tercapai ya. Jadi ya Bu ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, menurut saya sudah sih Bu. Oke. Ya, jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu. Oh, Boleh? baik. Silakan. Ya, baik. Jadi Bu, berdasarkan observasi saya, hasil dari catatan dan pengamatan saya, menurut saya, Bu, percakapan tadi atau percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab gitu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah mendorong coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus pada coaching gitu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh atau presence. Nah, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti apa yang Ibu sampaikan pada saat tadi kita sebelumnya sudah perobservasi tadi. Nah, adalah Ibu fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya kalau menurut saya sudah tercapai. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Saya sungguh sangat senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya ya. Ya, sama-sama Bu. Nah Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira ya Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif,
maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, kedepannya dengan coach, supaya coach bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baiklah Bu. Semoga Ibu dapat mengembangkan sesuai dengan harapan nantinya. Nah, semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching tentunya Ibu ya. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik. Oke, baik. Kira-kira Bu, ada hal lain lagi tidak yang ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya, untuk saat ini sih sudah cukup Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita observasi sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.